Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Angga Nur Ferdiansa. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi mengenai materi yang saya pelajari di minggu ini, yaitu cara meningkatkan kemampuan problem solving. Dalam dunia pekerjaan, problem solving adalah salah satu soft skill yang wajib dimiliki oleh para karyawan hingga eksekutif perusahaan. Hal ini disebabkan karena kemampuan problem solving akan banyak digunakan dalam berbagai situasi dan masalah dalam pekerjaan. Maka dari itu, kemampuan ini sangat penting sekali untuk kita tingkatkan. Kemampuan problem solving atau memecahkan masalah adalah kemampuan mengidentifikasikan suatu masalah dan menentukan solusi yang efektif untuk menyelesaikannya. Dalam proses problem solving, kamu harus mampu menemukan sumber dari masalahnya dengan cara melakukan riset atau penelitian hingga menganalisis penyebabnya terlebih dahulu. Baru setelah itu, kamu dapat menentukan mana solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Tidak hanya berhenti di situ saja, namun kamu harus mengevaluasi solusi yang telah diterapkan apakah sudah efektif dalam menyelesaikan masalah atau belum. Tidak dapat dipungkiri, dalam bekerja kamu akan sering dihadapkan dengan suatu permasalahan yang menyangkut pribadi maupun tim. Misalnya ketika penjualan menurun, tidak tersapainya target pekerjaan, hingga teamwork yang buruk. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, kita tidak hanya membutuhkan kemampuan problem solving saja, namun juga berbagai kemampuan lain seperti komunikasi, meriset, menganalisa, teamwork, dan mengambil keputusan. Eh, Lalu bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan problem solving? Nah, kali ini saya akan membahas 10 cara yang dapat meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah atau problem solving. Yang pertama yaitu ubah mindset. Jangan melihat suatu masalah sebagai beban yang berat. Cobalah mengubah mindset kita atau pola pikir kita yang selalu melihat masalah itu adalah beban dalam hidup. Nah, jika kamu tetap berpikiran seperti itu, maka selamanya kamu tidak akan bisa maju gitu loh, atau akan cenderung akan menghindarinya jika terjadi masalah. Ingat, lari dari masalah bukanlah solusi. Dalam keadaan apapun, kita harus berani untuk menghadapinya. Mulai sekarang, coba tanamkan mindset bahwa masalah merupakan suatu proses untuk kita bertumbuh. Cara ini akan membuat kita menjadi lebih rileks dan mudah menentukan solusi yang tepat. Yang kedua, yaitu jangan negatif thinking dulu. Ketika ada masalah yang datang, kita harus berpikir positif terlebih dahulu. Kita harus yakin bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Jika semua selalu diliputi pikiran negatif, maka kita akan susah menemukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Dengan berpikir positif, kita akan lebih tenang dan yakin dalam mengambil langkah berikutnya untuk menyelesaikan masalah. Jika hal ini kita latih terus-menerus, maka selanjutnya akan menjadi terbiasa berpikir positif kita menghadapi masalah. Yang ketiga yaitu berlatih memecahkan masalah. Cara lain yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan problem solving adalah dengan berlatih memecahkan masalah secara rutin. Semakin kita sering berlatih, semakin terbiasa kita ketika menghadapi suatu masalah. Kita bisa latihan dengan cara membaca buku-buku tentang problem solving atau novel yang menceritakan tentang detektif. Nah, selain buku, kita juga bisa melatih kemampuan problem solving dengan mencari memecahkan skenario-skenario kasus secara online seperti bagaimana cara menghadapi customer yang permintaannya aneh-aneh atau bagaimana cara menyikapi teman kerja yang egois atau sebagainya lah. Yang keempat yaitu belajar dari orang lain. Belajar dari yang terbaik. Dengan melihat dan mempelajari langsung cara problem solving dari orang lain akan membantu meningkatkan kemampuan problem solving kita. Cara ini dinilai paling ampuh karena strategi yang digunakan oleh orang tersebut dapat menjadi contoh jika kita menghadapi masalah yang serupa. Kita juga bisa bertanya kepada orang lain bagaimana cara menemukan akar masalah hingga menentukan solusi yang tepat. Cobalah bertanya pada orang yang tepat bagaimana mereka bagaimana cara mereka mencari atau menentukan problem solving dari masalah-masalah mereka selama ini. Sehingga kita bisa mengetahui tips dan strategi yang tepat untuk kita jadikan inspirasi maupun referensi dalam sebuah permasalahan. Semakin banyak strategi yang kita tahu, semakin siap pula kita dalam menghadapi suatu masalah. Yang kelima yaitu ikut terlibat dalam berbagai proyek.
tidak hanya berdasarkan teori dan menganalisa saja, namun dengan kita ikut terjun langsung dalam berbagai proyek tim akan membantu mengembangkan skill problem solving. Hal ini karena di setiap proyek pasti terdapat sebuah masalah yang harus diselesaikan. Nah, inilah kesempatan kita untuk berlatih dan memecahkan masalah. Kita harus bisa memberikan ide dan pendapat, akan tetapi jangan berkecil hati jika ide atau pendapat kita ditolak. Jadikan bahan pembelajaran dan evaluasi diri mengapa ide dan pendapat kita tidak dapat digunakan. Yang keenam, gunakan teknik mind mapping. Bagi yang belum tahu, mind mapping adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyatukan, memetakan, atau mengelompokkan ide-ide dalam suatu kerangka. Tujuannya adalah untuk membantu mengingat dan menganalisis suatu masalah. Dengan menggunakan teknik ini, kita akan menjadi lebih mudah memahami permasalahan, mengembangkan ide, hingga menemukan solusi yang tepat. Lalu yang ketujuh, memperdalam pengetahuan. Jangan lupa kita ini untuk memperbanyak pengetahuan secara teori maupun teknis di bidang pekerjaan kita. Misalnya pada bidang proyek, ya kita harus banyak mempelajari teori ataupun teknis bagaimana cara menjalankan proyek yang baik dan tepat gitu loh. Yang kedelapan, mungkin bermain permainan asa otak. Meskipun hanya game, namun cara ini ternyata dapat mengasah skill problem solving kita loh. Selain itu, permainan asal otak ini juga mampu meningkatkan daya ingat, membentuk pola pikir baru, dan melatih kesabaran serta konsentrasi. Yang kesembilan yaitu berlatih berkomunikasi. Dalam memecahkan sebuah masalah, kamu perlu berkomunikasi dengan orang lain seperti meminta saran atau pendapat, menjelaskan sumber permasalahan, hingga mendiskusikan untuk menemukan solusi. Jika cara berkomunikasi kita tidak benar, maka orang lain pun akan susah untuk mengerti dan membantu menyelesaikan permasalahan kita. Yang ke-10 yaitu brainstorming. Cara yang terakhir untuk meningkatkan kemampuan problem solving adalah melalui brainstorming atau bertukar pikiran. Brainstorming merupakan kesempatan yang bagus untuk menuangkan ide-ide yang kita miliki. Di sini kita juga bisa bertanya tentang sesuatu yang belum kita pahami dan mencatat ide dan jawaban dari orang lain yang kita ajak diskusi. Mungkin itulah 10 cara bagaimana meningkatkan kemampuan problem solving. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya yang telah diberikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.